Oke, selamat datang Tribuners di acara podcast peringatan Hari Anak Nasional 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan saya, Dr. Agustina Edi sebagai host, hari ini mewakili juga dari Yayasan Magacang Sumatera Utara. Hari ini kita membahas tema tentang ayah, kita perlu bicara. Dengan fenomena fokus adalah fatherless. Tujuannya adalah membangun ketahanan anak, menguatkan keluarga, serta menggerakkan masyarakat. Hari ini sebuah kehormatan bagi kita telah hadir di sini 3 narasumber yang luar biasa. Ya, ada Ibu Dwi Enda Purwati SS, MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Terus ada juga Bapak Kandidat Dr. Bobi Christian Halim, STSH MH CPM, selaku Rektor dari Universitas Satya Tera Bhinneka. Selain itu ada juga Dr. Rahmi Lubis, MPhil Psikolog, yang juga Presiden Lions Club Medan Cendekia. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir untuk berbagi informasi dan juga ilmu kepada kita semua. Oke, belakangan ini fenomena fatherless itu kan sangat santer ya dibicarakan. Tentunya kita mau mengetahui lebih lanjut apa pengaruh fatherless ini sehingga kita itu begitu santer ya membicarakan, terutama bagi tumbuh kembang anak. Mungkin kita mulai dulu dari sisi psikologi ya, Bu. Jadi ini ada Ibu psikolog kita mau bertanya sedikit ya, Bu. Silakan, ya. Tentu dari perspektif psikologi, apa makna daripada fatherless sehingga kita harus membicarakannya? Sebegitu pentingnya, Bu. Baik, terima kasih Bu Agustina. Jadi Tribuners, fatherless itu adalah kondisi ketidakhadiran ayah. Jadi ini bertolak belakang dengan ketika seorang ayah itu terlibat dalam kehidupan anaknya. Jadi fatherless ini tidak mengacu hanya pada fisik. Jadi bukan hanya karena ayahnya nggak ada di rumah gitu, tapi bisa juga ayahnya ada di rumah, pulang setiap hari. Gitu, kelihatan ada pakaiannya, ada sepatunya gitu, ada bekas makannya gitu, tetapi dia tidak terlibat. Jadi fatherless ini ketidakhadiran ayah secara fisik maupun secara mental gitu. Jadi bisa memang fisiknya yang memang ada, mungkin tidak ada. Jadi mungkin karena meninggal atau mungkin perpisahan orang tua atau karena musibah yang lain gitu. Kenapa ini penting membicarakan fatherless? Dalam riset-riset psikologi yang bertema keluarga itu disebutkan bahwa saat ini Indonesia itu darurat gitu ya kehadiran ayah. Jadi fatherless country katanya. Karena ada banyak keluarga di Indonesia di mana ayahnya tidak hadir lagi. Dampaknya apa? Ini sangat besar dampaknya bagi keluarga maupun bagi anak-anak. Gitu. Jadi banyak juga riset yang menjelaskan bahwa salah satu kondisi di mana fatherless itu kemudian berdampak adalah banyaknya remaja atau anak-anak yang kemudian melakukan perilaku-perilaku beresiko. Jadi berbagai perilaku kecanduan ya, narkoba, game, gadget, kemudian gambling, atau mungkin ketika dia di sekolah banyak dia perilaku melanggar aturan, misalnya kenakalan, ada masalah dengan pengelolaan emosi, dan itu akan berdampak pada kehidupannya ketika nanti dia dewasa. Jadi kalau kita katakan figur ayah itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi keutuhan keluarga, tetapi juga terutama bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Terima kasih Bu Rahmi atas sharingnya. Ternyata kehadiran ayah itu tidak hanya sekedar fisik ya. Betul. Karena kita ini kan di negara Indonesia ini, terutama ya Asia lah ya, ini kan mengandung azas patriarki ya, Iya. yang dimana perempuan, ibu lebih mengasuh anak di rumah, bapak
pergi bekerja ya, itu bisa mengakibatkan fenomena ini ya Bu ya, fatherless ini ya. Oke, jadi terkait dengan nilai-nilai tadi ya, patriarki di mana banyak keluarga di masyarakat kita yang memang seolah-olah terbagi perannya gitu ya, yang bapak itu mencari nafkah gitu, jadi provider bagi keluarga dan kemudian ibu mengasuh di dalam rumah. Itu memang awalnya tuh demikian, tapi dengan pergeseran situasi kehidupan saat ini, banyak ibu yang kemudian juga bekerja di luar rumah gitu. Nah, ketika ibu keluar rumah, maka dia juga meninggalkan anak tanpa ada pengawasan gitu. Sehingga kondisi saat ini itu membutuhkan keterlibatan ayah lebih dari masa-masa sebelumnya. Jadi kalau dulu memang ibu itu kan tinggal di rumah, sehingga seolah-olah ada semacam pandangan gitu ya, bagaimana orang memaknai maskulinitas itu, bahwa ya saya sebagai laki-laki yang penting saya memenuhi kebutuhan keluarga, saya sibuk di luar dan berarti urusan domestik itu semuanya urusan istri saya. Sehingga bagaimana mengasuh, bagaimana mendidik, membangun karakter itu nyaris terlupakan. Tetapi kalau kondisi kehidupan saat ini nggak bisa lagi seperti itu. Jadi fenomena dinamika di dalam keluarga terkait dengan peran pengasuhan itu nggak bisa lagi gitu, karena wanita-wanita saat ini, ibu-ibu, entah karena alasan dia ingin eksistensi, dia ingin mengabdikan ilmunya, atau bahkan karena tuntutan ekonomi, ibu-ibu sekarang lebih banyak yang terjun di dalam dunia kerja. Akibatnya waktu di mana ibu tidak ada di rumah ini harus diisi oleh ayah gitu. Jadi kalau sekarang pergeserannya itu adalah ayah sebagai mitra pengasuhan dari ibu. Jadi nggak cuma sekedar pelengkap gitu, yang utama adalah ibu gitu. Gitu Bu Agustina. Berarti sekarang ini sudah bergeser ya nilainya Bu ya. Betul. Dari yang utama ibu sekarang sudah jadi mitra ya. Betul. Ayah dan ibu tuh harus bersama-sama menjaga anak ini, mengasuh anak ini sedemikian rupa sehingga anak itu tahu bagaimana mempertahankan dirinya, berdayakan dirinya gitu ya Bu ya. Betul. Untuk masa depannya gitu. Oke, kita beralih juga ke Ibu Dwi Enda ya, Bu Kadis. Mengenai fenomena fatherless ini ya Bu ya, dari perspektifnya dinas, bagaimana Ibu melihat kondisi ini dan terhadap perlindungan tumbuh kembang anak ini ya di daerah kita khususnya Sumatera Utara ini Bu? Baik ya, ini sebenarnya walaupun saya nanti akan mencermati dari sisi perspektif PPPA, yang tentunya masih bersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi. Jadi kalau dari perspektif PPPA ini berkaitan dengan pemenuhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di sana disampaikan bahwasanya setiap anak itu memiliki 4 hak dasar, yaitu apa? Hak untuk hidup, kemudian tumbuh berkembang, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi. Nah, seyogianya hak-hak ini terpenuhi karena adanya peran ayah dan peran ibu. Kan begitu. Nah, seperti yang Bu Rahmi sampaikan tadi, fatherless itu ada 2 kondisi ya Bu ya. Ada yang fatherless secara fisik, dan tapi juga ada yang fatherless secara psikis atau mental. Nah, dari sisi fisik dulu. Dari sisi fisik dulu fatherless terjadi karena ketiadaan ayah, karena memang barangkali mungkin ibunya adalah single mom, atau barangkali juga ayahnya sudah meninggal, atau anak ini juga dititipkan pada. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada hak-hak dasar yang tentunya rentan untuk tidak terpenuhi. Yang pertama adalah nafkah. Dari sisi nafkah, dengan adanya fatherless, otomatis ini berdampak pada pemenuhan nafkah anak. Kemudian dari sisi tumbuh dan berkembang, nah seyogianya anak ini kan mendapatkan kasih sayang dari sosok yang feminin dan juga dari maskulin. Ya, dengan adanya ketiadaan ayah, otomatis tumbuh kembang yang tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan adanya sosok ayah, ini juga berdampak pada tumbuh kembang anak. Anak kehilangan figur maskulin. Kemudian makanya ini saya bukan ini mungkin barangkali ini bisa diteliti dari perguruan tinggi ya. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak sekali anak laki-laki kita yang mohon maaf agak sedikit menurun sisi maskulinnya, yang cenderung
tampil itu adalah sisi femininnya. Barangkali karena dalam setiap kesehariannya anak ini berinteraksi dengan feminin yang lebih dominan daripada maskulin. Nah, ini juga otomatis akan mengganggu tumbuh kembang anak. Anak tidak mendapatkan figur yang ideal dari sisi maskulinnya. Kemudian dari sisi perlindungan, nah tadi juga sempat disinggung Ibu Rahmi, bahwasanya otomatis ketiadaan ayah ini menjadikan anak sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan, kemudian menyebabkan anak kemudian munculnya ketidakpedean diri atau ketidakpercayaan diri, sehingga di lingkungannya anak juga cenderung rentan untuk menjadi korban kekerasan psikis. Ini juga terjadi pada beberapa kasus. Dan yang terakhir tentunya kalau kita bicara tentang adanya ayah, ibu, berkaitan bagaimana anak nanti bisa terpenuhi haknya untuk berpartisipasi, untuk menyampaikan gagasan anak. Karena tentunya dalam ketiadaan ayah ini akan berdampak kepada sedikit banyak disharmoni di dalam keluarga. Otomatis ketika keluarganya kurang harmonis, anak pun juga memiliki kendala untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian untuk berpartisipasi dalam lingkungan keluarga yang ini juga terbawa pada lingkungan yang lebih luas. Ini dari perspektif PPA kami ya. Dan betul yang disampaikan Bu Rahmi, memang tantangan kita ini sangat berat. Karena kita ini hidup pada masyarakat patrilineal yang dimana stigma ibu yang urusan rumah tangga ini adalah urusan ibu, sehingga bapak urusannya adalah mencari nafkah. Ini begitu kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga untuk mengajak bapak-bapak menjadi bagian dari tumbuh kembang anak ini agak susah, sehingga pemerintah sampai kita itu membuat gerakan dari mulai gerakan ayah teladan, kemudian gerakan ayah mengambil rapot kemarin itu. Nah ini yang akan datang, ini akan segera tanggal 13 itu kita gerakan ayah mengantar anak sekolah. Mengapa sampai harus ada gerakan seperti ini? Ya karena kita ingin mendorong agar peran ayah ini lebih ditonjolkan atau setidaknya bisa menjadi mitra dari ibu di dalam pengasuhan anak. Ini dari perspektif PPPA. Oke, berarti sekarang ini ada gerakan ya. Iya betul. Ayah mengantar, pertama ayah menerima rapor ayah teladan. Terus ini mau ayah mengantar anak ke sekolah. Ini juga sebagai stimulus ya, bapak-bapak ingat ya, urusan anak sekolah ini bukan hanya urusan ibu, tapi ayo kita hadir di sekolah. Kalau yang kita alami di masa-masa kami dulu ya, kalau sudah urusan dipanggil guru, ibu, urusan ngambil rapot juga ibu. Saya belum pernah bapak rapot saya itu diambil. Nah, sekarang ini mungkin inilah upaya-upaya kita dari sisi PPPA bagaimana agar ayah lebih hadir pada tumbuh kembang anak. Berarti ini cukup menarik ya Bu ya, tentang fenomena ini dan berakibat pada tumbuh kembang anak ya. Salah satunya tadi seperti Ibu Kadis sampaikan itu, bahwasannya anak itu jadi kehilangan figur maskulin. Jadi sekarang ini saya melihat ya dari laporan penelitian itu Indonesia sudah warning ya Bu ya terhadap yang namanya disorientasi seksual seperti itu ya Bu ya. Mungkin hal-hal itu yang bisa kita lebih ungkapkan ke masyarakat ya, supaya tidak terjadi kemudian hari anak-anak kita menjadi anak laki-laki ini menjadi lebih feminim ya kan Bu. Jadi seperti itu kenapa kita butuh membicarakan tentang fatherless gitu ya Bu. Mungkin Tribuners nanti bisa lebih mengerti tentang fatherless ini ya Bu ya. Berdasarkan data dan pengalaman Dinas PPA ya, apa saja persoalan yang saat ini paling sering dihadapi anak-anak ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun ruang digital terkait dengan fatherless ini Ibu? Oke. Baik, kalau terkait fatherless ya, ini saya menceritakan dulu ada satu kasus yang terjadi di akhir tahun kemarin ya, ketika seorang anak
melakukan pembunuhan kepada ibunya. Oh iya. Ya kan? Oke. Ternyata ketika itu sudah ketika kita melakukan pendampingan dan penanganan terhadap kasus, yaitu terjadinya akar penyebabnya itu adalah fatherless. Karena apa? Karena dalam keluarga itu ayah bisa dikatakan hampir tidak berperan. Karena beliau hanya hadir dengan transferan bulanannya, kemudian tetapi kurang untuk melakukan pendampingan ya, sehingga anak ini kan kemudian mencari-cari solusi ketika mereka menghadapi satu masalah. Yang namanya anak, solusi yang dilakukan adalah solusi ala anak. Iya. Sehingga ketika dia dipengaruhi oleh tontonan, kemudian dia melakukan sesuai dengan apa yang dia tonton, itulah anak. Nah, dalam artian begini, saya mau mengatakan bahwasanya hari ini memang menjadi orang tua itu sangat sulit sekali dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Apalagi dengan hadirnya dunia digital di hadapan kita, ini permasalahan yang terkait anak dan fatherless itu hampir merata, ya kan? Dari lingkungan keluarga. Tadi yang saya contohkan seperti tadi itu, bagaimana kekerasan di dalam keluarga ini terjadi karena ketiadaan sosok ayah. Kemudian ternyata ini juga berdampak pada satuan pendidikan. Nah, saat ini anak-anak kita di sekolah ini kan sangat berhadapan dengan berbagai macam kekerasan, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan termasuk juga yang sekarang ini yang sangat-sangat menakutkan ke kita itu adalah bullying. Nah, ini juga salah satunya bisa dikatakan ini adalah ketiadaan ayah. Dalam hal apa? Dalam hal ketika anak itu menonton satu tontonan yang ini tidak dilakukan pendampingan secara baik, sehingga akhirnya anak menyerap apa yang dia tonton itu ala-ala pikiran seorang anak. Kemudian kita juga berhadapan terkait dengan masyarakat kita yang tadi kami contohkan ya. Banyak sekali sekarang ini kejadian-kejadian di masyarakat itu ditambah lagi dengan hadirnya dunia digital ini. Ya kan? Yes. Dengan dunia digital ini kejahatannya pun sudah bermacam-macam ini. Dan kalau orang tua baik ibu maupun ayah perannya ini kurang di dalam pendampingan menikmati atau mengakses dunia digital, ini korbannya adalah anak, ya kan? Saat ini banyak sekali kejahatan scam, ya kan? Kemudian bahkan pornografi juga yang itu seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak pada usianya, sampai dengan ya beberapa anak menjadi korban judul dan sebagainya. Ini adalah hal yang mengkhawatirkan kita semua. Artinya kekerasan akibatnya, dan ini memang pemicu utamanya bagaimana peran orang tua yang dalam hal ini adalah ayah. Sehingga kita selalu mendorong para ayah agar betul-betul melakukan pendampingan, betul-betul dekat secara psikis, psikologis, dan secara fisik dengan anak-anaknya, dan tidak membiarkan anak-anak itu tumbuh kembang mencari jati dirinya dari sosial media yang ada. Dan ini banyak sekali kasus yang kami tangani yang terkait dengan itu. Berarti banyak kasus ya Bu ya, akibat betul. fatherless ini sendiri ya Bu ya, dan itu salah satu sampai pembunuhan. Ya. Karena penyelesaiannya kena anak-anak itu ya, penyelesaian anak-anak. Tentunya ala anak-anak. Anak-anak Okay. Ya, namanya anak-anak adalah, tapi dan ingat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sistem peradilan anak juga anak-anak ini juga di dalam perlakuan hukumnya juga berbeda. Makanya saya banyak dikritik kena ya. Anak adalah anak, ya, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi, itu tetap saja mereka adalah anak-anak yang tidak bersalah. Kalaupun terjadi kesalahan itu adalah akibat kelalaian orang tuanya. Berarti anak adalah anak ya, tidak boleh diperlakukan sama gitu ya. Terima kasih Ibu. Mungkin kita beralih ke Bapak Rektor ya, Pak Bobi, mengenai fatherless ini Pak. Bagaimana Bapak Rektor melihat fenomena ini dari perspektif perguruan tinggi? Baik, terima kasih ya Bu Agustina. Salam prestasi untuk Tribuners. Jadi kalau kita berbicara fatherless, tadi memang sudah panjang lebar ya, dari sisi psikologi, dari Ibu Kadis sendiri. Yang kebetulan hari ini saya bapaknya sendiri. Sendirian. Tadi berbicara bapak-bapak, kelihatannya langsung satu. Nggak sengaja, spontan itu sebenarnya. Spontan. Jadi
Artinya apa yang kemudian tadi telah tersampaikan memang sangat benar ya, bahwa yang pertama adalah kehadiran ayah sendiri tidak hanya hadir secara fisik, itu pasti, bahwa kehadiran bersama dalam ya mengasuh dan lain-lain, memperhatikan tumbuh kembang anak itu sangat setuju sekali. Ini secara pribadi ya, sebagai seorang ayah ya, father. Untungnya tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, program mengantar anak, mengambil rapor, mengambil buku, itu sudah dilakukan. Oh iya, syukur Bu. Untungnya walaupun ada bergantian ya dengan ini ya, Ibu. Itu secara pribadi. Ya. Kemudian dari perspektif perguruan tinggi sendiri, terkhusus di Universitas Satyatera Bhinneka, kita tentu di dalam wacana yang tadi juga telah tersampaikan, dalam dunia pendidikan bahkan sekalipun itu dikenal yang namanya 3 dosa pendidikan. Ya. 3 dosa pendidikan ini juga menjadi bagian dari pelajaran yang kita sosialisasikan, Ibu. Artinya apa? Yang pertama tadi tersampaikan mengenai bullying, ya. Yang kedua tentu mengenai kekerasan seksual, dan yang terakhir adanya intoleransi. Kami ada menambahkan satu di sana. Dan di Universitas Satyatera Bhinneka kita sendiri, kita sangat fokus dan kita sangat memperhatikan. Terbukti kita memiliki satgas khusus ya dalam penanganannya untuk 3 hal yang seperti ini ya, fokus-fokus seperti ini. Kemudian di Universitas Satyatera Bhinneka sendiri kita tidak hanya menekankan terhadap akademik ya, akademik walaupun dalam prestasi akademik itu sangat penting, tetapi di luar daripada itu, inilah kehadiran kita Universitas Satyatera Bhinneka sebagai pengganti ya. Boleh dikatakan kalau bukan pengganti ya sebagai pendukung ya dari fatherless tersebut. Artinya hal-hal yang tidak didapatkan ya dari seorang ayah di keluarga ya, karena kita percaya ini hal seperti ini bukan hanya permasalahan atau peran daripada keluarga sendiri. Dari perspektif universitas perguruan tinggi kita sendiri juga sangat fokus dalam pembelajaran, dalam kita menyediakan psikolog, Bu. Kita juga menyediakan, artinya jika dalam hal pribadi anak-anak tersebut mengalami satu permasalahan ya, atau adanya tekanan dan lain hal, kami di kemahasiswaan sendiri ada psikolog-psikolog yang memang benar-benar adalah psikolog. Hasil dari konsultasi itu adalah hasil resmi yang mereka ada rujukan. Artinya memang jika ya ada satu hal yang memang secara profesional itu kami tekankan di sana. Jadi di Universitas Satyatera Bhinneka kita melihat pentingnya ya kehadiran pendukung dari seorang ayah itu di sosok maskulinitas yang tadi dalam hal pengajaran kita. Ya, kita tidak hanya dalam akademik, tetapi bagaimana anak-anak itu kemudian bisa peduli dengan lingkungan, kemudian bisa peduli dalam kebersamaan, dalam keberagaman kita, karena kita sangat fokus terhadap inklusivitas seperti itu. Jadi memang di Universitas Satyatera Bhinneka kita sendiri jelas bahwa sebagai pendukung dari isu fatherless ya di Hari Anak tersebut, seperti itu. Oke, berarti sangat menarik ya. Ternyata Universitas Satyatera Bhinneka juga menyediakan psikolog yang sampai ada rujukan intervensi seperti itu ya, Bu ya. Dari sisi perspektif psikologi dari seorang psikolog,
Ibu memandang hal ini seperti apa gitu loh untuk menggerakkan masyarakat kita ini mencegah hal-hal yang seperti Ibu Kadis tadi katakan tentang kehilangan ayah itu sampai pembunuhan, sampai ya program-program yang sudah dilakukan oleh Universitas Satyatera Bhinneka ya. Dari perspektifnya psikolog itu seperti apa ya, sehingga kita bisa menggerakkan lebih banyak lagi masyarakat yang peduli tentang isi fatherless ini. Baik, yang pertama kita perlu membangun kesadaran bahwa seperti tadi dikatakan Ibu Kadis, anak itu adalah produk dari masyarakat. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Gitu. Jadi bagaimana anak itu terbentuk itu berangkatnya dari rumah. Maka yang perlu dibangun kesadaran bahwa keluarga, orang tua ini menjadi awal mula dari nanti anak kita akan seperti apa, bangsa kita akan seperti apa. Kemudian yang kedua, ayah khususnya perlu menyadari bahwa peran dia itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi kalau hanya untuk sekedar mencari nafkah, ibu bisa mencari nafkah gitu ya. Membelikan ini dan itu gitu, melakukan apapun untuk anak tuh bisa memenuhi benda-benda gitu. Tetapi sebenarnya fungsi ayah dan ibu itu berbeda. Dan itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Gitu. Jadi kalau ibu itu dengan keunikannya, dia memberikan kasih sayang, mengajarkan bagaimana keterampilan sosial, mengajarkan bagaimana mengelola emosi, bagaimana dia bisa menenangkan dirinya, bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat dia berada gitu. Tetapi ayah tuh punya peran yang unik. Ayah itu mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Maka anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena contoh itu datangnya dari ayah. Kemudian aktivitas bersama ayah kan biasanya fisik ya. Nah, jadi main apa, olahraga, apa kompetisi, atau fokus pada satu game gitu ya. Nah itu ternyata melatih fungsi eksekutif. Jadi kemampuan merencanakan, kemampuan untuk fokus, kemampuan meregulasi emosi, menghadapi kekalahan. Bagaimana dia memberikan motivasi dan meregulasi dirinya ketika dia dalam situasi yang berkompetisi misalnya. Nah itu dipelajari dari ayah, termasuk kemampuan berbahasa. Kalau pada ibu mengajarkan bahasa-bahasa sehari-hari. Tetapi kalau ayah itu biasanya bahasa yang akan dia pakai untuk dunia luar, gitu. Jadi lebih advance. Nah itu dibutuhkan, gitu. Jadi termasuk riset mengatakan kemampuan penalaran logis dan matematika itu diperoleh dari interaksi dengan ayah. Jadi penting sekali. Termasuk bagaimana anak itu patuh pada aturan-aturan, itu ayah. Makanya anak-anak yang dibesarkan tanpa ayah, dia kesulitan membuat dirinya itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, jadi ini yang perlu kita bangun di dalam masyarakat. Ayah, peran kamu tidak bisa digantikan. Mau Anda sudah berpisah dari ibu gitu ya, atau Anda sibuk dengan pekerjaan Anda gitu. Tapi Anda tuh nggak bisa digantikan. Anda tetap harus menjalankan peran kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan dunia digital, ini juga justru menambah berat sebenarnya beban orang tua. Tadi sudah disinggung Ibu Kadis. Jadi kalau dulu tuh 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, anak-anak tuh kan hanya hidup di dunia nyata. Kemana dia kita bisa dengan mudah menelusuri gitu. Betul. Dengan siapa dia ngobrol tuh bisa dilacak dengan mudah. Tapi setelah ada dunia maya, kita sulit. Dia sekarang ada di mana? Karena hanya tinggal dengan menekan-nekan itunya ya, handphonenya, dia udah pindah kemana-mana. Dengan gitu. siapa? Dengan siapa? Apa yang dia lihat? Dengan siapa dia bicara? Gitu. Apa yang dia tonton? Narasi-narasi apa yang masuk ke kepalanya gitu. Itu akan lebih sulit. Jadi kalau ayah tidak membantu ibu dalam hal ini, ibu akan kelelahan. Dan kalau ibu sudah lelah, itu perlakuan pada anak akan menjadi negatif. Adalah kekerasan pada anak. Belum lagi nanti ibu punya masalah mental. Dan ketika ibu punya masalah mental, anak juga akan terbawa punya masalah mental. Karena perilakunya pasti buruk pada anak. Jadi peran ayah di sini juga membantu ibu mengurangi stres pengasuhan. Ini juga penting. Kemudian yang kedua, bagaimana berbagi beban itu agar dengan keberadaan dunia digital ini imbang gitu. Nah, maka diharapkan di situ peran ayah
tidak hanya dari segi mencukupi material, tapi juga termasuk tugas-tugas yang sifatnya kognitif. Perencanaan keuangan, perencanaan pendidikan, anak kita akan kita sekolahkan kemana, kita akan beri stimulasi apa, dia akan berkarir di mana gitu, intervensi apa yang dia butuhkan dengan kondisi dia saat ini dan lain-lain. Seharusnya ini juga diambil perannya oleh ayah, gitu. Jadi menurut saya ini hal yang penting untuk kita bangun kesadarannya pada masyarakat, supaya nanti anak-anak yang ketika dia keluar, dia sudah sejahtera, sudah bahagia, sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari rumah. Ketika anak sudah tercukupi dari rumah, ketika dia keluar rumah, dia akan memandang dunia itu secara positif. Dia akan merasa dirinya dicintai, dia merasa dirinya cukup. Dia tidak membutuhkan yang lain. Gitu. Berbagai riset, misalnya riset saya terkait dengan perilaku seksual. Anak-anak perempuan yang kurang mendapatkan peran ayah itu lebih cepat aktif secara seksual, karena dia butuh figur laki-laki yang dia rasa mencintai dia. Nah, gitu. Termasuk tadi ada laki-laki, anak laki-laki kan identifikasinya pada ayah. Bagaimana menjadi seorang laki-laki dewasa yang sehat, dia akan lihat ayahnya. Nah, kalau figur itu tidak ada, dia bingung. Saya mau tiru siapa? Dia lihatlah dari media sosial siapa yang dia sukai, dia tiru itu. Apalagi mungkin misalnya ada masalah di antara ayah dan ibu, ibu sering berkata-kata negatif tentang ayah, dia nggak suka menjadi laki-laki. Oh, jadi itu ya. Jadi tidak suka menjadi laki-laki karena ibu selalu bilang ayah kamu buruk, ayah kamu jahat. Aku nggak mau deh jadi laki-laki. Aku tidak mau menjadi seperti orang yang menyakiti ibuku. Akhirnya dia ingin menjadi perempuan. Nah, itu salah satunya gitu. Yang kemudian bergeser orientasi gendernya dan ketertarikannya secara seksual. Nah, jadi untuk mencegah hal-hal ini, kita bangun kesadaran bahwa kita perlu menguatkan keluarga. Terutama ayah, Anda harus berperan aktif dalam kehidupan anak Anda. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Hari ini kita ajak ayah untuk berbicara ya, Bu ya. Jadi ternyata peran ayah itu luar biasa. Bukan hanya peran ibu ya, karena selama ini kan yang kita tahu tuh ada Hari Ibu ya kan. Sekarang ini sudah diperingati juga Hari Ayah, karena ini ya hal-hal yang timpang ya sering terjadi, terutama di Asia ini ya, yang menganut patriarki ya, Bu ya. Nah, mungkin pesan untuk Pak Rektor, kalau ini PR ya kan, kalau ada anak yang bandel atau apa, mungkin bisa didatangkan ayahnya bukan ibunya gitu ya, Bu ya. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi pertanyaan yang saya pengen ngajukan ke Bu Rahmi, seandainya kan tidak semua anak ya punya kesempatan untuk tumbuh bersama ayah kandungnya gitu ya. Apa sih saran dari Ibu ya, faktor-faktor apa yang bisa membuat anak ini tumbuh dengan sehat secara mental, fisik, dan tumbuh kembangnya gitu, Bu? Oke. Yang pertama, memperkuat kualitas relasinya dengan ibu. Ini nomor satu. Karena minimal dia punya jangkar emosi yang sehat dengan ibu. Kemudian ibu sebaiknya tidak menciptakan satu image ayah yang negatif. Karena kadang-kadang ibu sering sekali lupa menjaga ini. Jadi mungkin karena dia punya masalah relasi dengan pasangan, kemudian anak tuh menjadi tempat curhat. Gitu, ayah kamu begini, saya kesal dengan ayah kamu dan sebagainya. Itu nggak boleh sama sekali. Karena itu menimbulkan konflik di dalam diri anak. Karena yang dia tahu secara nilai, ayah itu harus saya hormati. Tapi di sisi lain ada informasi yang bertolak belakang. Saya bingung. Jadi sebenarnya ayah ini mau saya hormatin atau enggak gitu ya. Itu konflik batin. Nah, jadi ibu perlu memperkuat kualitas relasinya. Kemudian jangan mengatakan hal-hal yang negatif tentang ayahnya, supaya anak itu diharapkan minimal dia nggak punya kenangan yang indah, tapi dia nggak punya hal-hal yang buruk yang dia ingat tentang ayahnya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dicarikan di dalam keluarga ada figur lelaki yang bisa menjadi model konkret. Karena memang kita itu kan belajar peran itu kan harus ada konkret.
mau jadi guru ya kita role modelnya harus guru beneran gitu ya. Termasuk ketika misalnya anak-anak tumbuh menjadi laki-laki harus ada beneran laki-laki yang hebat, yang keren, yang sehat tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin omnya atau kakeknya gitu atau siapa gitu yang kelihatan cukup baik, sehat gitu. Itu bisa menjadi apa ya penjembatan lah gitu yang menutupi kekurangannya peran ayah agar setidaknya dia punya sosok yang secara konkret bisa dia tiru atau mungkin ada guru, ada tokoh masyarakat gitu. Nah, ini mungkin salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Ibu. Berarti kan kalau tidak bisa tumbuh kembang bersama ayah, minimal sosok ibu itu harus punya jangkar yang kuat, yang sehat ya. Dimana kalaupun tidak ada kenangan baik, janganlah menciptakan kenangan yang buruk, hal-hal yang buruk juga gitu ya Bu ya. Dari Ibu Kadis terkait dengan hal ini pasti banyak ya masalah-masalah di lapangan gitu ya. Bagaimana dari Dina sendiri menangani hal seperti ini, terutama yang saya lihat kan banyaknya kasus perceraian gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah cerai itu mungkin si ibunya ini menyampaikan hal-hal yang negatif ya tentang ayahnya. Mungkin ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat terkait hal ini sehingga anak-anak kita tuh bisa tumbuh dengan sehat ya Bu ya. Ya. Silakan Bu. Baik ya, ini memang yang disampaikan Bu Rahmi itu sangat benar sekali ya, dan kita juga melihat beberapa kasus yang kita tangani itu ya memang kejadiannya seperti itu Ibu. Nah, kalau kami dari DP3KP apa upaya kami untuk istilahnya mengembalikanlah peran ayah pada keluarga. Nah, kita itu ada program namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Namanya keluarga ini walaupun ini terdiri dari orang-orang dewasa, tapi ternyata butuh juga pembelajaran. Parenting itu ternyata tidak hadir di setiap rumah ya. Orangnya boleh dewasa, tapi ternyata pengetahuan tentang parentingnya itu juga harus terus diasah. Sehingga kita ada istilahnya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian kita juga tidak henti-hentinya berkolaborasi dengan salah satunya dengan PKK ya. Kenapa PKK? Karena PKK ini kan satuan organisasi yang ada sampai kepada level terbawah. Nah, di sana ada salah satu program PKK Pokja pola asuh anak dan remaja. Nah, melalui inilah kita harapkan pesan terhadap harmonisasi keluarga, kemudian pesan terhadap peran ibu, peran ayah ini kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat kita. Nah, dan tentunya kita juga tidak henti-henti melalui berbagai macam media sosial, pesan-pesan terhadap keluarga ini terus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang benar yang dikatakan Bu Rahmi ya, ini nampaknya kita ini saling menguatkan ya narasumber ini ya, benar ya. Tetapi memang yang kita sampaikan memang istilahnya selaras lah ya. Bahwasanya permasalahan bangsa ini akan selesai lebih cepat jika diawali dari keluarga masing-masing. Itulah sebabnya bagaimana kita bersama-sama membangun keluarga-keluarga yang tangguh. Sekarang keluarga yang tangguh, kemudian yang memiliki peran secara optimal kepada anak, yang bisa memenuhi kebutuhan. Ini tentunya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, itu tentunya menjadi salah satu upaya yang akan mempercepat upaya kita bersama. Sehingga kalau bahasa saya, kalau semua keluarga tangguh, semua negara ini akan baik-baik saja. Ya kan? Kita tinggal menata dari sisi kebijakan-kebijakan luar, tetapi secara mental memang sudah terbangun dari keluarga masing-masing. Oke, Ibu. Ternyata peran keluarga itu yang tangguh bisa membangun negara yang hebat ya Bu ya. Betul. Nah, terkait dengan hal ini ya Bu ya, tentu keluarga baru ini munculnya pasti dari perguruan tinggi ya Bu ya, salah satu gitu ya. Ini PR Pak. Jadi terkait dengan hal ini ya Pak ya, saya melihat kolaborasi yang seperti Ibu Kadis tadi bilang, kolaborasi. Tentu parenting itu tidak mulai ketika mereka punya anak ya Pak ya, maunya sebelum ya, pastinya sasarannya mungkin di perguruan tinggi juga ya Bu ya. Ini mungkin menjadi satu program nantinya ya. Hari ini juga kita kolaborasi ya antara
Yayasan Marga Chang saya, dengan Lions Club, dengan Ibu Kadis dari Dinas PPA dan juga dari Universitas Satyatera Bhinneka ya. Nah, Bapak memandang kolaborasi ini seperti apa? Mungkin bisa mengundang nanti Bu Kadis untuk ya kolaborasi ya Bu ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan awal cikal bakal anak-anak ini menjadi parenting gitu ya Pak ya. Ya, benar. Jadi sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa sangat setuju bahwa kita di sini semua narasumber ini ya termasuk moderatornya sendiri memang sangat mendukung. Artinya kita semua ini saling mendukung. Dengan adanya kolaborasi ini ya dari Yayasan Marga Chang, dari Dinas PPA, kemudian dari sisi psikolog ya Lions Club, dan sisi pendukung dari perguruan tinggi Universitas Satyatera Bhinneka ini sendiri, ini sangat patut kita apresiasi pertama-tama ya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini tentu kehadiran atau sosialisasi daripada permasalahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan anak ya, ini semua bisa kemudian saling menutupi, saling mendukung ya. Kalau tadi dari sisi psikolog, dari sisi Lions Club mensosialisasikan secara jelas dan gamblang bagaimana permasalahan, bagaimana satu solusi bahkan bahwa sebenarnya seperti ini dan lain-lain hal. Nah, di sisi psikologi, sisi Lions Club itu sendiri tentu butuh dukungan regulasi dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas PPA yang kemudian menjadikan satu regulasi yang harus dijalankan dan kemudian disosialisasikan oleh yayasan-yayasan. Tidak tertutup, semua komunitas yayasan ini sangat membutuhkan kolaborasi seperti ini. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa Universitas Satyatera Bhinneka hadir sebagai pendukung, yang artinya apa yang kemudian tidak bisa tercover ini kemudian bisa kami hadir ya, walaupun tidak langsung dari keluarga, tetapi untuk menutupi atau mendapatkan dukungan itu di kampus itu sendiri kami menghadirkan keluarga. Kami menghadirkan support sebagai bagian daripada keluarga itu sendiri. Seperti itu. Dan tentu tidak lupa kolaborasi dengan Tribun ya. Tribun Medan ini kolaborasi yang ya artinya hari ini kalau kita diskusi, kita berbicara, kalau tidak ada dukungan dari Tribun Medan sebagai media untuk mensosialisasikan ini sebagai satu hal yang lebih besar, lebih luas, maka tentu hasil sosialisasi ini tidak akan maksimal. Ya, bukan berarti tidak bermanfaat, tapi tidak akan menjadi begitu maksimal. Artinya, Bu Agustina, kolaborasi hari ini sangat satu hal yang dari semua perspektif itu adalah positif. Ya, dukungan-dukungan dari pemerintah, dukungan dari secara pribadi, ya, dukungan secara sosialisasi di luar daripada keluarga yang kemudian hadir sebagai keluarga, Universitas Satyatera Bhinneka dan yayasan yang peduli ya. Kalau tidak ada inisiatif nanti dari yayasan untuk menggagas hal seperti ini kan tidak terbahas ya. Kita tidak jadi kemudian ternyata hal kecil. Ya, ini bapak-bapak nih, saya juga. Ternyata mengantar anak ke sekolah, mengambil rapot, ya, kehadiran kecil seperti itu sangat penting, ya. Bahkan kalau itu dijadikan program oleh pemerintah, dinas, maka seharusnya hasil risetnya bahwa kehadiran ayah itu sudah sangat jarang, kan seperti itu. Makanya kenapa itu jadi program, padahal sederhana sekali seperti itu. Ya, jadi sekali lagi apresiasi ya untuk Yayasan Marga Chang dari Dinas PPA sendiri, kemudian dari Lions Club ya, Ibu Psikolog dan Tribun Medan sebagai media yang saat ini sangat luas ya jangkauannya, dan tentu dari Universitas Satyatera Bhinneka sangat mendukung ya untuk
hal-hal terkait daripada bukan hanya akademik ya, tetapi juga bagaimana kami menjalankan Tridharma itu juga seperti itu. Ya, dari mulai pembelajaran sisi akademik kami tidak hanya berbicara tentang teori-teori, tetapi kami membawa materi praktek dan lain-lain hal yang bisa menumbuhkan integritas, ya, kepercayaan diri, kebersamaan, ya. Kemudian dalam hal penelitian juga kami tekankan untuk seluruh sivitas akademika kita melakukan penelitian yang nantinya dapat bermanfaat sebagai pondasi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi. Ya, artinya penelitian itu tidak hanya serta-merta untuk memenuhi persyaratan seperti itu. ya. Kami mendorong ya dosen-dosen sivitas akademika kita untuk lakukan penelitian yang memang bermanfaat seperti itu. Dan kemudian seperti hari ini pengabdian yang dilakukan, pengabdian yang memang harus menjadi manfaat. Artinya bukan hanya sekali lagi satu formalitas yang tidak ya hanya untuk mengisi tapi satu paper ya, tapi ini berdampak gitu dengan kehadiran Ibu Kadis ya, gitu, dengan psikolog, dengan tadi tentu ini menjadi satu masukan bagi kita Universitas Satyatara Bhinneka yang sangat memang memberikan fokus ya, yang sangat melihat bahwa anak-anak ini adalah sebagai aset bangsa, bukan hanya sekedar mengisi angka anak gitu ya, tapi melalui pendidikan tadi ya, support dari perguruan tinggi dan universitas yang kita jalankan seperti itu. Oke, Pak Bobby, mungkin ke depan ini harus dipikirkan ya MOU ya, kerjasama untuk membangun keluarga yang kuat, sehat ya Bu ya. Nah, terkait dengan peringatan Hari Anak ya, apa sih pesan dan kesan yang mau disampaikan? Mungkin dari Ibu Kadis dulu ya, kepada Tribuners dan ini ya, ayah, bunda, pendidik ya, dan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih nih Tribuners yang sudah mengangkat peringatan Hari Anak sebagai salah satu materi podcastnya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang pertama ini saya berpesan dari mulai level satuan keluarga ya. Saya berpesan kepada keluarga, kepada ayah dan bunda untuk mengingat bahwasannya rumah harus menjadi tempat yang paling aman, nyaman, untuk tumbuh kembangnya anak. Karena dari rumah yang tangguh inilah kita harapkan kita bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Sehingga mari ayah ibu hadir, baik hadir secara fisik, hadir secara psikis, ya kan, hadir secara mental untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Kemudian bagi satuan pendidikan ya, mulai dari Bapak dan Ibu guru, ini juga kita mengingat bahwasanya pendidikan ini kan bukan sekedar tentang ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pendidikan ini juga dimaknai sebagai untuk melahirkan nilai-nilai dan karakter-karakter mulia yang ini harus terus dikembangkan, ya kan, harus dikembangkan, yang inilah nantinya akan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang meraih peradaban yang lebih tinggi. Itu dari ini, sehingga saya mengajak satuan pendidikan, mari kita bangun ekosistem yang ramah dan nyaman bagi tumbuh kembang anak dari lahirnya generasi-generasi bangsa. Dan untuk masyarakat tentunya kita mengajak kita semua untuk mengingat anak adalah masa depan bangsa. Kita bicara Indonesia emas, ya kan? Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap anak-anak kita sendiri, maka jangan nanti kita malah melahirkan generasi-generasi yang cemas. Maka mari kita tingkatkan kepedulian kita pada anak. Kalau dalam bahasa kami ada namanya berlian, bersama lindungi anak, lindungi secara fisik, lindungi secara mental, lindungi secara intelektual, sehingga kita sama-sama optimis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Oke, Ibu. Mungkin dari saya ada ambil ini ya, Bu, dari UPTD ya. UPTD ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit
mana tahu ada yang Oke. butuh gitu Oh, ya Bu iya. ya. Ya, Informasi jadi gini, sedikit informasi. aja. Oke, baik. Jadi kami ini memiliki Pak Rektor dan Ibu, kami memiliki namanya UPTD PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana UPTD ini, melalui UPTD ini kita ingin mewujudkan perlindungan anak yang optimal di Sumatera Utara. Di sana ada berbagai layanan. Nah, biasanya pendampingan kami ini berawal dari pertama laporan masyarakat bisa hadir secara langsung ke UPTD kami yang ada di Jalan Iskandar Muda nomor 272. Tapi bisa juga menggunakan media-media sosial, baik DM, kemudian pesan Facebook message ataupun melalui saluran informasi Sapa 129. Oh, 129 ya. Kalau kita mendapat kekerasan, tinggal klik 129, di sana nanti bisa menjadi saluran informasi. Nah, setelah laporan kita nanti juga mendapatkan pertama kali adalah perlindungan. Perlindungannya secara apa? Pertama kalau secara mental psikis kita lakukan konsultasi konseling. Kemudian kita lakukan juga kalau membutuhkan pemulihan sampai dengan psikolog klinis, kita juga akan melakukan pendampingan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan secara hukum. Kalau memang kasusnya harus diselesaikan dalam ranah hukum. Nah, di sana nanti kita ada 2 orang ahli hukum kita yang akan mendampingi secara hukum, mulai dari proses awal sampai dengan pada proses putusan. Nah, kita juga sampai kepada ada yang disebut sebagai rumah aman jika memang si korban membutuhkan perlindungan khusus. Nah, rumah amannya di mana? Nah, itu namanya rumah aman. Kita rahasiakan di mana keberadaannya, ya kan? Kemudian kita juga sampai kepada perlindungan pasca adanya kasus, yaitu pemulihan, kemudian integrasi sosialnya, bagaimana agar si korban ini bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat, bisa menjalani kehidupan masa depan yang lebih baik. Ini terkait dengan UPTD kami, sehingga kami mengajak masyarakat jika mendapatkan kekerasan, jangan lupa untuk menyapa kami baik secara online maupun secara langsung melalui UPTD kami. Ada di IG juga ya Bu ya? Kita memiliki IG juga, DP3AKB Prof. Su. Silakan Silakan ya Ibu ya. Itu hanya saluran-saluran kami untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan juga dari psikolog kita, dari Lions Club, pesan dan kesan terkait dengan Hari Anak ini ya, pada masyarakat gitu, Bunda dan Tribuners dan ayah serta pendidik. Baik, terima kasih Bu Agustina, Tribuners. Yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mudah-mudahan dan kita berharap kita mengupayakan anak-anak khususnya di Indonesia bisa tumbuh lebih sehat, lebih bahagia dan berprestasi gitu ya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada orang tua, ibu, ayah, menjadi orang tua tuh memang tidak ada sekolahnya gitu ya, berbeda dengan kalau menjadi guru, menjadi dokter gitu, sehingga seringkali orang tua tuh melakukan kesalahan-kesalahan karena memang kita belajarnya otodidak. Kadang-kadang kita juga mendidik anak itu berdasarkan pengalaman kita ketika kita menjadi anak. Apa yang kita nggak suka itu kemudian kita lakukan hal yang sebaliknya. Tapi kadang-kadang apa yang kita terima dulu otomatis langsung kita berikan juga pada anak yang seringkali tidak selalu tepat untuk kebutuhan anak. Maka ayah dan bunda, ayo kita belajar bagaimana kita menjadi orang tua gitu. Ada banyak sarana untuk belajar ya, baik yang sifatnya formal ataupun non formal ya, dengan kelas-kelas mungkin parenting, mungkin dari sekolah atau dari pemerintah atau lembaga-lembaga swasta, atau mungkin yang secara mandiri kita bisa dapatkan dari internet gitu ya. Bagaimana kita belajar menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua gitu. Karena kita berharap bahwa apa yang kita sudah alami dan kita tidak nyaman dengan itu, kita tidak mengulangi lagi pada anak-anak. Gitu. Kemudian ayah dan ibu ini punya peran masing-masing dan itu tidak bisa tergantikan. Jadi khususnya pada ayah, kembalilah kepada keluargamu, duduklah kembali di singgasanamu agar anak, terutama anak ya akan bisa tumbuh
sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kodratnya, dengan cara yang sehat dan sejahtera. Mungkin itu pesan dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Pesan yang sangat mendalam ya tentang ayah kembalilah ke singgasananya supaya anak-anak kita tumbuh dan kembang dengan sehat, baik dan sesuai dengan koridornya ya Bu ya. Oke, kita kembali ke Bapak Rektor ya. Dalam rangka peringatan Hari Anak ini, Bapak punya pesan apa gitu untuk masyarakat kita, Tribuners juga gitu? Ya, terima kasih Bu Agustina untuk Tribuners. Jadi dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tentu kita harus pahami bahwa yang paling penting dalam satu pencapaian negara bukan hanya dari sumber daya alam, ya, tetapi juga yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa ini dibekali ya dengan pendidikan yang baik, di mana anak yang dengan pembekalan pendidikan yang baik ya, yang kemudian seperti halnya yang kita lakukan di Universitas Satyatara Bhinneka, menggalakkan literasi ya, gerakan literasi, gerakan membaca, dan di Universitas Satyatara Bhinneka itu merupakan jantung ya dari kampus itu sendiri, karena di perpustakaan kita sendiri itu terdiri dari hampir kurang lebih ya sekarang 15.000 buku ya, yang terletak benar-benar di tengah daripada kampus kita dan menjadi jantung ya daripada kampus. Kami percaya ya, pendiri kami ya Bapak Dr. Sofyan Tan percaya bahwa investasi terbesar kita terhadap seorang anak adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, Universitas Satyatara Bhinneka hadir tidak hanya untuk pemenuhan daripada akademik ya sebagai prestasi, tetapi penguatan karakter, kemudian integritas, bagaimana kemudian problem solving ya dari si anak ya, karena kita berfokus kepada anak ya, mahasiswa-mahasiswi kami, dengan harapan bahwa nantinya dengan pembekalan seperti itu, penguatan literasi, perbanyak kegiatan positif dalam literasi ya, sehingga lingkungan yang terbentuk itu adalah lingkungan-lingkungan positif. Adapun lingkungan negatif yang ada nantinya itu akan tergerus dengan sendirinya jika nanti anak tersebut berada di dalam satu lingkungan positif di dalam kampus seperti itu. Jadi harapannya tentu setiap anak nantinya bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih berprestasi dengan segala tantangannya yang kemudian dari segala stakeholder ya, dari dinas PPA ya, pemerintah dalam hal ini, dari komunitas-komunitas ya, dari Lions Club, dari yayasan, dari universitas kita sendiri juga saling mendukung ya, sehingga ke depan kita percaya bahwa Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekedar wacana ya, tidak berubah menjadi bahasanya Indonesia cemas ya, tetapi benar-benar menjadi Indonesia Emas 2045 seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Senang bincang-bincangnya, banyak informasi yang kita dapat, ilmu juga bagi Tribuners ya. Nah, dari hasil diskusi kita ada satu hal yang dapat kita simpulkan, bahwasannya fenomena fatherless ini bukan hanya persoalan dari sebuah keluarga, tetapi kita harus saling bahu-membahu kolaborasi untuk menyelesaikan dan membantu permasalahan ini ya. Salah satunya seperti hari ini ya, kita berkumpul untuk mengadakan podcast, berbagi informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan fatherless. Nah, kita mengajak hari ini mungkin tidak bisa secara langsung ya, tetapi kita mengajak semua pemirsa untuk
ayah-ayah terutama ya, untuk kita berbicara hari ini. Ternyata begitu pentingnya fatherless di dalam tumbuh kembang anak ya. Tapi tentunya kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya, di dalam membangun Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Mudah-mudahan kita bisa membangun generasi-generasi emas, mulai dari keluarga kecil sampai ke pendidikan tinggi, sampai pada mereka membentuk keluarga lagi. Jangan sampai kesalahan keluarga yang lama ini diteruskan ke keluarga baru gitu ya Bu ya. Oke. Semoga perbincangan ini bisa menambah wawasan dan informasi bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, juga kepada Universitas Satya Tera Bhinneka, Tribun Medan, dan juga kepada Yayasan Margacang Sumatera Utara serta Lionsclub Medan Cendekia. Saya dengan Dr. Agustina Edy beserta seluruh narasumber mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat dan Tribuners yang telah mengikuti acara podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Mari kita terus bersama-sama menjaga, melindungi dan membangun masa depan anak-anak Indonesia untuk mencapai generasi emas dan Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.